Ya pemirsa, untuk membahas mengenai kabinet dari pemerintahan Prabowo Gibran, kita akan membahasnya dengan Pangi Syarwi, analis dan pengamat politik. Sudah bergabung bersama kami, Bang Pangi, selamat malam. Selamat malam, Barska. Ya, Bang Pangi, ini kita menanti detik-detik diumumkannya kabinet dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden yang baru. Anda melihatnya seperti apa? Ini kabarnya ada total 109 jumlahnya. Baik menteri maupun wakil menteri. Disebut-sebut gemuk begitu. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, tentu saja ini sebuah hal yang dicatat sejarah juga ya. Ini ya, kalau kita lihat ya di beberapa negara yang seperti alasan Pak Prabowo kan biasanya Indonesia ini luas, besar, bung, sehingga memang kabinet harus gemuk ya. Kabinet gemoy ya, intinya begitulah. Tapi kalau kita lihat di negara-negara yang misalnya seperti negara-negara lain, ada yang menterinya cuma 4, ada yang 20, ada yang 10, macam-macam. Jarang ya kita temukan ada ratusan menteri. Tapi ya kita berikan aja kesempatan ya, kita berikan waktu. Apakah nanti akan maksimal atau tidak, tentu akan dihitung, diukur ulang, akan dipelajari kembali. Dan kalau memang tidak efektif dari segi anggaran, uang yang dikeluarkan tidak beririsan, tidak punya trickle down effect terhadap welfare state atau negara kesejahteraan, tentu harus ditinjau ulang saya pikir kabinet yang gemuk atau super gemoy ini gitu. Karena 100 lebih itu jadi bukan main, dan ini tantangannya juga akan ada konsekuensi terhadap pembiayaan, apalagi pejabat dan fasilitas-fasilitas yang melekat pada mereka. Tentu kalau kita bicara efisiensi tentu sangat tidak efektif, tidak efisien. Tetapi kalau kemudian itu punya korelasi linear terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, apalagi masalah challenge yang akan dihadapi masyarakat atau negara Indonesia itu kan besar sekali, mulai dari kita sudah punya 820 triliun ya, bunga 8.200 triliun, dan akan bayar bunga tahun depan itu 510 triliun bunga akan dibayar. Belum daya beli masyarakat. Kemudian tergerusnya kelas menengah termasuk tabungan mereka hari ini. Kemudian soal industri lokal yang tidak siap bersaing dengan serbuan produk impor. Kemudian soal frustasi masyarakat, judi online, kemudian macam-macam lah, kriminalitas ya, kemudian begal, pinjaman online dan seterusnya. Jadi termasuk kekurangan pangan ya. Jadi hutang ya, inflasi dan seterusnya. Ini tantangannya berat memang. Maka ketika berat, maka menterinya ya harus siap untuk mengatasi masalah itu dengan jumlah yang cukup besar ini. Ya, kembali bersama kami di Breaking News bersama saya Priska Papilaya. Kita kembali ke dialog bersama Mas Pangi Syarwi Caniago. Mas Pangi, ini Anda tadi sempat menyebut tentang peninjauan ulang yang harus dilakukan setelah memberikan kesempatan. Idealnya menurut Anda berapa lama kesempatan perlu diberikan sebelum akhirnya ditindaklanjuti begitu? Iya Mbak Rizka ya, sebenarnya kan kita restrukturisasi atau nomenklatur ini kemudian melihat nanti direct place-nya, kemudian efisiensi anggaran. Dan kemudian kan ini juga ada hal yang menarik ya di era Pak Prabowo, kan ada menurut saya mungkin 6 bulan ya, atau 3 bulan sudah, 3 bulan atau 100 hari lah, sudah bisa ditinjau ulang, dikoreksi dan dievaluasi. Nah, saya nggak tahu nanti siapa yang akan mengevaluasinya. Kalau dulu kan ada yang namanya macam-macam ya, lembaga yang khusus mengevaluasi kinerja kementerian. Jadi menurut saya itu penting juga, jangan kemudian evaluasi kinerja kementerian itu tidak empirik objektif, tapi intersubjektif, termasuk tidak genuine, kemudian like or dislike, itu bahaya sekali gitu. Jadi harus berbasis kepada kinerja, DNA-nya DNA kinerja, bukan basis like or dislike. Itu sangat penting. Oleh yang kedua adalah bagaimana kemudian kita melihat adanya gemuknya itu kan tidak bisa lepas dari kebutuhan, katanya begitu kan. Ada kepentingan khusus gitu. Misalnya ada Kementerian Hukum, ada Kementerian HAM-nya dipecah, ada Kementerian Perumahan, ada Kementerian PUPR-nya yang dulu bersatu sekarang dipisah, ada kementerian-kementerian yang sebetulnya misalnya investasi, ada Kementerian Keuangan juga dipecah, ada kementerian misalnya pendidikan ya, ada sekarang menengah dan bawah, ada yang teknologi dan seterusnya. Jadi
sangat dibutuhkan kan kira-kira begitu. Sangat dibutuhkan sehingga ketika dipecah ya tentu kan akan banyak nomenklatur baru, akan menambah jumlah porsi ya, pelembagaan itu bertambah banyak. Itu yang kemudian apalagi jumlah ada wakil menteri yang katanya ada yang 2 ya, tidak hanya 1. Biasanya kan selama ini 1. Misalnya ada menteri luar negeri, ada yang khusus untuk Timur Tengah, ada yang khusus untuk Indonesia, urusan luar negeri, Eropa dan Barat dan seterusnya. Jadi ini yang membuat beban ya tidak main-main juga, sehingga kita kalau memang itu berdampak kepada masyarakat, ya jumlah yang sangat besar ini Mbak Rizka ya, jumlah yang besar ini yang gemuk atau kabinet gemoy ini, kemudian berimplikasi secara langsung terhadap kesejahteraan rakyat untuk bangsa, untuk kemajuan Indonesia. Saya pikir nggak ada persoalan gitu, efisiensi tidak akan terlalu menjadi pertimbangan karena berdampak. Nah, namun kalau sebaliknya, kalau ternyata jumlah yang 100 ini lebih kurang, kemudian tidak berdampak, tidak berguna bagi rakyat masyarakat gitu. Tetap aja kelas menengah susah, daya beli masyarakat susah, sembako tidak terkendali, serbuan produk impor tidak kuat bersaing dengan produk-produk lokal sehingga mereka banyak yang gulung tikar, persoalan bagaimana harga pangan yang tidak terjangkau, kekurangan pangan, ya kemudian daya beli masyarakat masalah dan seterusnya, termasuk persoalan-persoalan yang hari-hari dihadapi masyarakat sehingga masyarakat menjadi frustasi, menjadi banyak yang kemudian mereka putus asa, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak mereka jatuh miskin dan tidak ada proteksi dari negara. Tentu untuk apa menteri yang banyak ini, sehingga mengatakan ya mohon maaf ini tidak berguna sama sekali keberadaan mereka, kemudian justru menjadi beban bagi presiden. Nah, sekarang kan presiden yang akan memutuskan, karena ini ada sistem presidensial murni atau purifikasi, bahwa presiden itu dibantu oleh menteri bertanggung jawab, loyalitasnya full penuh, tidak boleh loyalitas ganda kepada presiden. Dan kalau kemudian presidennya sangat terbantu dengan ada keberadaan menteri itu tersebut mampu mewujudkan janji-janji politik, visi misi, dan apa yang menjadi pikiran presiden soal rakyat, tentang kebangsaan, soal tentang kemiskinan, pengangguran, dan seterusnya, soal kemampuan daya tahan bangsa ke depan, saya pikir juga Pak Prabowo akan tetap mempertahankan itu. Gitu. Tapi kalau kemudian ada persoalan, tentu perlu ditinjau ulang, dikoreksi. Nggak boleh kemudian, ini kan pejabat ini besar ya, anggarannya menempel, semua mereka itu mulai dari protokolernya, pas pampresnya juga, bukan pas pampres ya, mungkin ya providernya lah, pengamannya, ya kan, kemudian fasilitas-fasilitas lain yang mereka menikmati gitu, dan itu dibayar dari pajak negara, dibayar dari pajak rakyat gitu. Kemudian mohon maaf, ada menteri-menteri yang kemarin menurut saya tidak berguna sama sekali untuk masyarakat gitu. Apa saja, Mas Panggi? Ya kita kan lihat ya, Menteri Agama kok nggak ada rasanya berguna gitu. Susah misalnya mengatakan justru jadi masalah gitu. Jadi ngurus, ada juga menteri yang bukan menteri agama ngurus taraweh dulu gitu. Ada saya lihat juga menteri yang sekarang ya kita nggak ada swasembada pangan. Untuk apa menteri yang tidak punya kemampuan untuk itu? Makanya Pak Prabowo kan bilang akan swasembada pangan gitu. Itu kan penting sekali visi itu. Nah, kemudian itu kan jadi beban bagi kita. Harga pupuk yang mahal, kemudian harga-harga yang tidak terkendali gitu ya. Kemudian bagaimana hari-hari ya biaya pendidikan yang mahal kemarin. Nah, untuk apa Menteri Pendidikan ya tidak berguna menurut saya. Nah, Bang Panggi, kalau seandainya menurut Anda setelah evaluasi dilakukan 6 bulan atau 100 hari tadi Anda katakan, kalau memang kinerjanya kurang maksimal begitu, 109 pembantu presiden ini, kira-kira apa yang menurut Anda tepat untuk dilakukan? Apakah dikurangi, apakah digabung kementeriannya, atau wakil menterinya yang mungkin perlu dikurangi atau dimaksimalkan gitu, jumlah tertentu? Iya, sebenarnya itu kembali kepada prerogatif presiden ya. Tentu presiden punya key performance indicator atau KPI apa yang tepat, langkah apa yang akan diputuskan. Apakah akan mengurangi menterinya atau kemudian meminta kepada partai atau orang-orang terbaik untuk dikirimkan yang terbaik untuk menggantinya sesuai dengan prinsipalnya. Pak Prabowo kan prinsipalnya bagus sekali, direct man and direct place, kabinet profesional, second kabinet yang hari ini memang bukan ramping ya, sangat gemuk. Kemudian bagaimana Pak Prabowo melihat ya
keterwakilan dari Indonesia bagian barat, tengah, dan timur, keterwakilan perempuan, profesional dari partai politik, dari musisi, dari pekerja seni, hiburan, dari tokoh agama gitu ya. Itu luar biasa, itu sangat paket komplementer saya lihat, saya cermati. Nah, tentu dengan konteks itu kita punya melihat ya gitu Mbak Rizka, punya harapan gitu. Kita berikan saja waktu, kita berikan kesempatan. Karena kalau kita komentar sekarang kita takutnya salah gitu. Ternyata memang mereka bisa diandalkan. Tapi kalau kita kemudian nanti diberikan kesempatan daripada ngambil-ngambilin uang ya, tidak ada berdampak kepada masyarakat, iya kan? Ya untuk apa gitu dipertahankan? Mungkin bisa dilebur, bisa dihilangkan atau diganti dengan orang yang tepat gitu. Baik, ada satu yang menarik Bang Pangi, ini Ibu Puan Maharani sempat menyebut bahwa PDIP tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto meskipun orangnya PDIP tidak masuk dalam kabinet. Bagaimana tanggapan Anda? Iya tentu setiap orang punya strategi, punya cara ya. Kalau ya, secara institusi mungkin PDIP tidak akan masuk ya. Tetapi orang-orangnya PDIP kita tahu lah sudah ada namanya Budi Gunawan, ada Mbak Puan dan seterusnya. Mungkin ada juga dari profesional sementara mereka adalah walaupun tidak punya KTA ya. Karena bicara KTA ini kan susah juga. Ada orang yang memang nggak punya KTA tapi DNA-nya dia kader ideologis ada gitu. Jadi ya udah kita lihat aja kalau memang PDIP memutuskan itu yang terbaik bagi PDIP ke depan, saya pikir gak ada masalah. Karena memang PDIP juga punya pengalaman ya. Jam terbang yang nggak kaleng-kaleng, bukan main dan bukan kacang-kacang. Artinya PDIP itu pernah jadi oposisi dan habis itu pemenang pemilu, itu pernah. Nah, kalau ada partai lain saya sebut misalnya PKS sama Demokrat pernah oposisi tapi nampak-nampaknya belum berhasil untuk mendapatkan apresiasi dari rakyat. Nggak tahu apa masalahnya, apakah tidak kafah, tidak total, tidak menyeluruh atau setengah-setengah, kita nggak tahu. Tapi masyarakat tidak terlalu mengapresiasi pada waktu itu. Jadi mungkin PDIP punya pilihan-pilihan lain, apakah memang tetap seperti, kan ada hal yang menarik, seperti Nasdem juga menarik kan, tidak mau ada menterinya, mungkin akan jadi beban, akan jadi pusing juga partai, akhirnya akan tetap berada di belakang untuk membantu mewujudkan Indonesia maju, karena mazhabnya Pak Prabowo kan mazhab persatuan, mazhab kemajuan, dan seterusnya. Tentu juga PDIP mungkin juga mirip-mirip dengan Nasdem, tidak perlu ada menterinya, tapi akan tetap di belakang untuk kadang-kadang mengkoreksi, melakukan redundansi, kadang-kadang juga mengingatkan, kemudian kadang-kadang juga mungkin akan kritis atau kadang-kadang juga akan mendukung semua kebijakan yang itu berdampak terhadap trickle dan efek terhadap kesejahteraan rakyat. Kira-kira gitu, Mbak Rizka. Baik, di antara banyak nama yang sudah dipanggil yang menjadi calon anggota kabinet dari Bapak Prabowo dan Gibran wakilnya, Bang Pangi ini mereviewnya bagaimana? Nama-nama tokoh yang datang ini? Iya tentu kita tahu ya wajah-wajah lama, wajah baru, wajah-wajah profesional. Ya tentu saja juga ada orang mengatakan ini wajahnya kabinet lama, rasanya rasa lama, tapi merasa seolah-olah baru kan gitu. Ada juga mengatakan bahwa ini adalah soft landing yang paling bagus untuk transisi, untuk bagaimana DNA-nya kemajuan Pak Prabowo itu kan pada soal keberlanjutan ya. Sehingga diwujudkan keberlanjutan itu tidak hanya omon-omon tadi, mungkin dipraktekkan dalam bentuk di jumlah porsi menteri lama Pak Jokowi itu banyak yang diambil ya, saya nggak tahu berapa persen ya, apakah 40 atau 60. 40 kalau nggak salah yang kemudian diambil, ditarik kembali, mengabdi ya sebagai pembantu presiden, dilanjutkan. Itu ada kan. Jadi kita nggak tahu sih gimana modelnya. Siapa orangnya ya kita udah tahu kan, ekonomi, tulang punggungnya kan ada Erlangga, Bahlil, terus Sri Mulyani bagian keuangannya, kemudian bagian kita lihat nanti menteri perindustriannya, menteri perdagangannya, investasinya, itu kan kelihatan siapa itu. Jadi nampak-nampaknya masih belum ada kebaharuan untuk di situ. Pak Prabowo mungkin nggak tahu ya, punya strategi mungkin ya, nggak mau langsung ada kejutan-kejutan, tapi mungkin dengan prinsip beliau adalah keberlanjutan itu, sehingga menteri-menteri lamanya Pak Jokowi itu 40% masih dipakai oleh Pak Prabowo. Kira-kira gitu Mbak Rizka. Ya baik, ya Bang Pangi masih bersama kami?
Ya, Bang Pangi, ini tadi kita simak sebentar cuplikan dari pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ada yang menarik bahwa beliau mengatakan agar rakyat Indonesia perlu menghadapi ancaman dengan gagah berani. Kemudian ada swasembada pangan yang diinginkan terjadi dalam waktu sesingkat-singkatnya, kisarannya 4 sampai 5 tahun. Bahkan ingin Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Bagaimana tanggapan Anda? Mungkinkah? Ya, sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin ya. Yang penting memang tentu terukur ya. Apa yang akan dilakukan langkah-langkahnya lebih terukur, tentu tidak sesuatu yang tidak terukur. Nah, tentu Pak Prabowo ini saya lihat kan mazhabnya sama dengan Orde Baru, swasembada pangan, gagah berani menghadapi tekanan dari luar, kemudian tidak ada ketergantungan dengan produk-produk impor. Gitu. Jadi artinya memang kita lihat dulu menterinya siapa, ya. Kedua, apa program yang akan dilakukan. Pak Prabowo kan tentu sudah melakukan step-stepnya apa yang akan dilakukan. Dan beliau kan optimis di situ, akan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini kan tidak terjadi memang di era Pak Jokowi ya. Yang terjadi adalah ya semuanya keran impor ya, serbuan impor itu, bahkan industri lokal semua gulung tikar kan, tidak siap bersaing. Ini itu kan jadi pelajaran, jadi penting. Jadi saya pikir kita optimis saja, kita yakin aja bahwa beliau tidak hanya omong-omong gitu, memang akan buktikan kerja beliau bahwa bagaimana hari ini masyarakat kan susah hari ini ya, daya beli mereka, harga sembako tidak terkendali ya, kita sangat tergantung kepada buah impor, makanan dari impor dari luar, serbuan produk-produk impor gitu. Jadi kita lihat saja nanti menterinya apakah memang beliau ikut nggak dengan presiden, loyal nggak dengan presiden, apalagi soal swasembada pangan kan. Itu kan cita-cita mirip di era Orde Baru kira-kira gitu. Kembali lagi soal tim ekonomi yang sama dengan masa pemerintahan Presiden Jokowi, ada Ibu Sri Mulyani, ada Bapak Erlangga, ada AHY. Ini bagaimana Anda melihatnya? Apakah ini strategi untuk mengamankan ekonomi Indonesia agar stabil, terutama untuk proyek Bapak Presiden Prabowo yang membutuhkan dana besar, dalam hal ini adalah makan bergizi gratis? Iya, memang ini tidak mudah ya, anggaran kan besar. Akan dihabiskan, misalnya nggak tahu berapa triliun per hari itu. 1 triliun atau berapa per hari ya. Tentu akan cari uang, nggak tahu nih dari pajak. Kan biasanya kan pemerintahan sebelumnya, ya mohon maaf ya, berburu di kebun binatang kan. Ngejar pajak yang udah jelas-jelas, yang gampang-gampang. Ya ambil kelas bawah, kelas menengah, diambil semua. Jadi berburu di kebun binatang lah. Jadi nggak mau susah-susah gitu. Nah, itu terjadi kan. Nah, sekarang kan kita maunya gimana gitu aja. Kalau memang mengambil pajak, ya gimana yang kemarin disinggung Pak Prabowo itu benar. Banyak orang-orang kaya nggak mau bayar pajak gitu kan. Nah, kalau kita makan siang gratis, ini kan dari mana? Uang dari pajak. Nah, itu yang harus dipikirkan supaya mencari pendapatan-pendapatan yang jangan yang gampang-gampang aja. Gitu. Harus usahakanlah yang terbaik untuk jangan jadikan rakyat diperas gitu untuk pajak-pajak begini yang menurut saya ya rasa-rasanya selama ini rakyat harus diperas gitu. Sementara ada namanya tax amnesty lah ya, inilah itulah. Jadi saya pikir memang akan lebih baik memang kita optimis. Kita harus yakin bahwa di balik pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini ya, pertama stabil, yang kedua apalagi dia ingin Indonesia bersatu untuk kemajuan. Kemudian dia ingin kita ini bangsa yang tidak kaleng-kaleng, bukan kacang-kacang, negara yang siap tanding, negara yang berkelas gitu. Jadi tentu dari soal pangan pasti perumahan gitu. Kenapa Pak Prabowo punya target perumahan? Itu banyak tantangannya, yaitu pangan, sandang itu penting sekali gitu. Jadi kita bisa bayangkan ya hari ini ya perlu ditinjau ulang. Banyak orang yang cerai itu gara-gara presiden yang salah kelola gitu. Karena ekonomi banyak orang yang ke PHK tanpa pesangon. Bisa dibayangkan ya, saya sendiri bisa membayangkan, nggak mudah. Dia bekerja sendiri sebagai suami, istrinya rumah tangga, punya anak 3, SD, SMP, SMA. Tiba-tiba diputus sepihak oleh perusahaan. Apa yang terjadi? Gimana nggak bunuh diri, mana nggak cerai, nggak frustasi. Cari pekerjaan ke tempat lain nggak gampang, udah tua. Ini kan harus dipikirkan oleh proteksi jaminan penghilangan pekerjaan itu dengan serius. Yang terukur, tidak hanya pencitraan. Kira-kira gitu penting, Mbak. Nggak perlu muluk-muluk memang republik ini sih menurut saya. Bagaimana mereka tidak khawatir dengan masa depannya. Tidak khawatir apa yang dimakan besok pagi. Dan negara hadir melindungi mereka. Itu yang terpenting.
Jangan ada antara ada negara dan ada dan tiada bicara investasi. Oke. Target Pak Prabowo nggak kaleng-kaleng, nggak main, bukan main 8% pertumbuhan ekonomi. Tapi IPM kita bagaimana hari ini kan? Nah, dengan adanya gizi makan siang gratis ini mungkin untuk tujuannya pada akhirnya nanti lagu lamanya itu adalah ya prestasinya di IPM kita akan meningkat. Sekarang IPM kita nggak baik-baik di bawah Timur Leste aja gitu. Jadi masih jauh gitu. Jadi itu tantangan challenge kita ya. Kita nggak mengerpilkan, kita nggak mau putus asa. Tapi intinya harus terukur itu aja. Masih bersama kami? Ya, zoom in ya, gue ya. Malam Mbak Priska, Iya. Mbak Waris. Priska, iya. Bang Pangi, ini ngomong-ngomong tadi soal beberapa nama yang masuk dalam kabinet, ada tim ekonomi dan juga ini ada nama khusus yang menjadi highlight begitu. Stella Christie yang menjabat sebagai guru besar di Tsinghua University. Apakah keterlibatan akademisi yang dipanggil oleh Bapak Prabowo ini menandakan keseriusan beliau untuk melibatkan akademisi dan profesional dalam bekerja untuk membangun negeri selama 5 tahun ke depan? Anda melihatnya bagaimana? Saya melihat memang intensitas arahnya Pak Prabowo ke sana ya. Kita Mbak Priska lihat ya bagaimana perlakuan politisi terhadap akademisi, ilmuwan itu menurut saya sangat mengecewakan. Tidak ada afirmasi gitu. Kita bisa lihat di negara-negara lain bagaimana profesor itu dimuliakan, orang-orang keilmuan ya. Itu kalau ada pertemuan-pertemuan kenegaraan itu mereka duduknya di depan, Mbak. Bukan politisi di depan, nggak pantas politisi di depan, duduknya belakang. Karena dia omong-omong aja, dia kan ngomong aja. Yang kerja kan ilmuwan, orang-orang pemikir. Tetapi di Indonesia apa, Mbak? Ilmuwan, profesor itu ditaruh di kursi belakang. Itu betapa tidak menghargainya orang-orang ilmuwan. Sehingga akhirnya di take over oleh negara lain. Karena nggak serius, lebih memuliakan politisi gitu ketimbang ilmuwan ya akademisi. Menurut saya kalau Indonesia ini maju harus begitu ke depan, Mbak. Memang harus diperhatikan ilmuwan, politisi daripada memuliakan politisi. Maksud saya bukan tidak memuliakan mereka ya, tetapi betapa kita komparasi negara lain memuliakan orang-orang ilmuwan itu gitu. Di depan mereka diprioritaskan, afirmasi mereka itu khusus diperlakukan dengan baik oleh negara gitu. Nah, jadi saya pikir Pak Prabowo mulai ada keseriusan ke situ. Kita juga lihat itu bagaimana kursi misalnya mereka bukan Pak Prabowo bilang PKS kok nggak ada. Oh, kamu nggak tahu itu profesional. Itu kader PKS tapi profesional. Ya Pak Prabowo menghargai itu kan. Jadi sebelumnya saya nggak lihat itu. Betapa ilmuwan itu nggak dihargai sama sekali gitu ya. Jadi menurut saya memang harus begitu ke depan. Oke, Anda melihat akademisi dan profesional ini juga punya kemampuan yang mumpuni untuk mengelola atau memanage negara ini dalam bidangnya masing-masing. Iya, kalau misalnya memang mereka direkmen and replace ya ahli di bidangnya, ditekuni di sana, nanti didukung oleh pemerintah, dipakai fasilitas, anggaran ya. Tidak hanya omong-omong tadi, saya pikir iya akan ada gebrakan di sana. Karena penting memang kolaborasi itu ya, bukan berarti politisi nggak penting. Tapi ini memang negara kalau dibangun profesional, ilmuwan, kemudian mereka menjadi perhatian, ya, dijaga oleh negara, makanya Indonesia itu akan maju ke depan. Tapi kalau kemudian yang dimuliakan atau ilmuwan itu dianggap tidak penting, hanya kadang-kadang seremonial saja, sebenarnya ada profesornya, ada dosennya, udah sekedar itu absen aja, habis itu nggak dipakai, nggak diapa-apain gitu. Kan sayang Mbak Priska. Oke. Kalau seandainya Anda diminta pendapatnya, bagaimana komposisi yang tepat? Apakah menteri dijabat oleh seorang profesional dan wakil menteri oleh politisi atau dibalik? Gimana menurut Anda idealnya? Ya sebenarnya kolaborasi aja Mbak. Jadi tidak ada Indonesia ini bisa hidup sendiri-sendiri. Harus berinteraksi satu sama lain. Baik pikiran, narasinya, cara keberaniannya, gagah berani yang dibilang Pak Prabowo tadi, optimisme. Jadi semuanya harus ya tidak bisa satu, karena satu ilmu dengan ilmu pun harus berinteraksi dan tidak bisa berdiri sendiri. Begitu juga antara ilmuwan dengan politisi, dengan profesional. Itu mereka harus berinteraksi, harus betul-betul kuat ya. Jangan sampai ilmuwan atau profesional atau orang-orang yang cerdas di Republik ini hanya dijadikan sebagai gimmick politik saja. Itu yang sangat disayangkan. Ya, tapi kalau seandainya menteri dan wakil menteri, otomatis menteri ini posisinya lebih tinggi, Bang. Sehingga kebijakan atau keputusan diambil mungkin didasarkan oleh menteri begitu. Bagaimana Anda melihatnya? Posisi yang terpenting.
dijabat oleh profesional atau politisi? Ya, karena mereka harus punya kemampuan mengatasi masalah di kementerian tersebut dari level hulu sampai level hilirnya. Kemudian mereka harus punya challenge tantangan untuk hal-hal yang baru. Kemudian juga menteri-menteri itu kan dia ngambil preferensi politiknya kan ngambil keputusan juga. Keberanian, ngambil keputusan cepat, dan mereka juga bagaimana melihat yang diputuskan dampak dampak positif dan negatifnya, keberanian, kecepatan mereka untuk mengambil keputusan. Jadi sebenarnya bagi saya, kalau saya cermati tidak fokus di situ, tapi intinya mereka menjadi menteri jangan seperti kabinet sebelumnya, tidak berguna sama sekali untuk rakyat, itu aja. Saya itu bagaimana menteri pendidikan itu tidak ada berguna sama sekali bagi rakyat. Dosen saja, saya sebagai dosen kecewa sekali. Untuk sertifikasi dosen aja, itu dosen diakal-akali dengan aplikasi, dengan syarat ujian yang tidak masuk, tidak punya sesuai kompetensi. Memang tidak bidangnya disuruh ujian seperti itu. Gitu. Ada syarat-syarat minimal. Gimana dosen? Karena kan harusnya dosen itu kalau itu hak konstitusi yang dijaga oleh negara, dibiayai oleh negara, dijamin oleh negara. Di negara luar sana, dosen itu udah pasti otomatis ya punya sertifikasi dosen, karena wajib dibiayai oleh negara. Nggak boleh mereka susah. Mau ngajar, nggak tahu apa yang mau dimakan besok pagi. Nah ini dipersulit syaratnya. Harusnya kan udah punya NIDN, udah punya kepangkatan, udah memenuhi syarat PKD misalnya, udah kemudian S2, kemudian mereka sudah dosen tetap, apalagi, ya kan? Tiba-tiba ada lagi syarat nih Mbak, tiap tahun naik terus. Ada pekertinya lah, ada TPA-nya lah, ada TOEFL-nya lah. Itu kan akhirnya nggak serius, mau bantu rakyat, membantu dosen aja nggak serius. Memuliakan dosen aja nggak bisa. Makanya saya bilang Nadiem itu nggak berguna. Memuliakan dosen aja dia nggak bisa. Gimana menghargai Indonesia mau maju? Ilmuwan yang ngajar kelas sampai sekarang banyak. Berapa sih dosen yang punya NIDN di Indonesia ini? Cuma 3 juta per bulan, dibayar 3 bulan sekali. Nggak mau dibayar, itu pelit banget tuh. Uang dihampur-hampurkan, tiba-tiba ada bunyi lagu lama kasih usang. Dana mengendap 100 triliun di bank. Kan jaga sambung nggak nyambung Mbak gitu. Gimana kita bicara ilmuwan Mbak, bicara tentang Indonesia mau maju. Dosen aja nggak dihargai kok di Indonesia ini. Inequality, diskriminatif, dan menurut saya tidak berguna gitu. Mereka ada di situ. Menurut Anda bagaimana kalau seandainya rakyat Indonesia, kita sebagai rakyat Indonesia, memiliki unek-unek begitu untuk menteri yang menjabat dan wakil menteri yang menjabat. Anda melihatnya seperti apa media yang pas untuk mengungkapkan unek-unek itu? Iya, saya pikir kita kan boleh ngomong dengan data ya, fakta ya. Saya pikir bukan ngarang-ngarang ya, jadi kita mendongeng. Tapi ini kan tidak kita mau curhat aja terus nih Mbak. Gimana mengatasi ini gitu? Siapa semua orang mengatasi hari ini? Belum yang saya bilang tadi rumah tangga yang dia satu-satunya tulang punggung ya, tiba-tiba di PHK oleh undang-undang Omnibus Law, nggak dapat pesangon, anak sekolah 3, istrinya di rumah. Ya pemirsa, kita kembali bergabung ke Istana untuk menanti detik-detik jelang pengumuman Kabinet Prabowo Gibran. Ya Bang Panggi, apakah sudah kembali bergabung bersama kami? Ya, silakan Bang Panggi dilanjutkan. Tadi soal unek-unek ya, sebagai rakyat Indonesia bagaimana unek-unek itu perlu disampaikan kepada pemerintah yang menjabat, wadahnya yang tepat dan yang pasti didengar begitu. Menurut Anda idealnya seperti apa sih? Ya makanya kan memang kita ini mau curhat, mau ngomong. Ya menteri kan memang dia mendengar, pasti punya. Cuma kan kadang-kadang menteri ini kan dirusak oleh birokrasi juga Mbak Priska. Dirusak oleh asal yang senang. Dirusak oleh budaya feudal, itu minta ampunnya. Patron klien, jadi merusak tradisi habitus model-model politik zaman batu itu Mbak. Itu yang saya pikir, mudah-mudahan Pak Prabowo konsisten ya. Kalau kita lihat omongannya nggak main-main itu. Saya akan langsung pimpin Panglima Pemberantasan Korupsi, akan saya kejar, akan saya tangkap. Jangan kalian bisa biarkan aja, nggak ada. Itu luar biasa. Dia bicara
tadi swasembada pangan secepat-cepatnya, ya kan? Itu luar biasa menurut saya. Kemudian beliau juga statement bahwa pertumbuhan ekonomi harus 8%. Nah, ini butuh menteri yang bekerja keras, bukan menteri yang tidak berguna dan menjadi beban presiden. Makanya memang ini tantangannya nggak mudah, challenge-nya nggak mudah. Tapi kalau kita optimis, kita yakin bahwa kita berikan kesempatan Pak Prabowo dulu, jangan kemudian kita pesimis. Ya, baik. Ya, Bang Panggi, ini belum juga nih, sudah lebih 3 menit dari jadwal. Tadinya jadwalnya jam 8 malam, kemudian diundur menjadi jam 9 lebih 15, tapi sudah lewat juga, belum diumumkan. Apa yang kira-kira masih ditunggu ya, Anda melihatnya? Tahu kalau Mbak Priska yang ditunggu apa ya? Ya mungkin saja yang namanya on time-nya mungkin ya istana ada waktu berbeda dikit mungkin ya dibanding kita yang tahu nih jamnya. Tapi ya namanya teknis-teknis begini kan ya kita maklumi aja lah. Apakah mungkin masih ada dinamika politik di istana yang perlu diselesaikan dulu? Ya saya pikir nggak begitu kayak ini kalau udah injury time last minute udah dibungkus semua itu. Ya. Cuma mungkin karena menunggu ini aja, menunggu ya paling asik itu kan begini Mbak, menunggu begini. Bang Panggi, tadi sempat kita lihat melintas Caimin. Menurut Anda, kalau dari pantauan Anda, ini kursi apa yang cocok untuk Caimin saat ini? Ya Caimin ini kan pengalamannya sudah panjang ya Mbak ya. Setahu saya ya, beliau pernah jadi wakil ketua DPR, pernah jadi menteri Menteri Tenaga Kerja waktu itu ya, migrasi, nah ya jadi ketua partai yang cukup lama dan mengantarkan PKB cukup besar, menjadi partai yang diperhitungkan sampai per hari ini. Beliau juga punya jam terbang yang menurut saya bagus ya selama ini, tidak ada masalah. Jadi saya pikir Caimin adalah orang yang sosok yang dibutuhkan mungkin oleh Pak Prabowo, apalagi hubungan chemistry-nya Pak Caimin dengan Pak Prabowo ini kan udah dekat sekali. Bahkan saya pernah dengar ya kalau bukan Gibran sebenarnya Caimin adalah calon wakil presiden Pak Prabowo. Cuma kan waktu itu dinamika peta politik berubah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mereka ini kan mungkin sudah paham, Pak Prabowo ngerti juga di mana posisi yang dibutuhkan untuk yang paling tepat untuk Caimin. Gitu. Terutama mungkin untuk sumber daya soal bagaimana mungkin umat juga karena ini partai-partai umat juga kan. Selamat malam pemirsa, kembali bersama kami di Breaking News, Bang Panggi Caniago. Apakah masih bersama kami di dialog malam hari ini? Ya Bang Panggi barusan ini ada 40 sekian nama yang sudah disebut, 54 nama yang sudah disebut. Apa tanggapan Anda dinamakan Kabinet Merah Putih? Ya memang mazhab ideologinya Pak Prabowo kan memang begitu ya. Mazhab misalnya saya lihat Kabinet Persatuan Nasional ya, Kabinet Merah Putih, apapun namanya. Jadi memang mazhab beliau kan persatuan untuk kemajuan, untuk keindonesiaan, mengerti tentang pluralisme, multikulturalisme, ideologi equality, kesetaraan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau merah putih ya itu memang Pak Prabowo kan sangat merah putih itu jadi nasionalis. Maka dalam pidato beliau kalau kita dengar tadi kan paling banyak bahasa tentang bangsa, rakyat, nasionalis, keberanian. Itu banyak yang keluar diksi perasaan beliau. Ya, nama-nama yang disebut tadi apakah dream team untuk Kabinet Merah Putih dengan pimpinan Bapak Prabowo Subianto? Iya, memang kita kasih kesempatan, kita lihat aja nanti apakah akan ada kejutan. Karena Pak Prabowo kan tadi bilang, jangan terima kasih, ini tantangan challenge berat ini, jangan terima kasih. Kerja berat ini kan gitu. Intinya Pak Prabowo pun mengatakan siap laksanakan ini kerja berat. Ya, sangat banyak nama-nama yang sebelumnya sudah menjadi menteri. Apa yang Anda lihat dari komposisi ini, Bang Panggi? Ada ya sebenarnya wajah lama itu sebenarnya itu kabinetnya memang Pak Prabowo berarti antara kata dengan perbuatan itu sejalan, sekata itu saya lihat. Bukan bicara A, hasilnya B. Sehingga memang karena dia mengatakan akan ada transisi, keberlanjutan, maka kabinetnya pun tidak ekstrim, tidak revolusioner.
Sehingga kabinet saya lihat ingin adanya transisi dulu gitu. Jadi kelihatan mungkin 40% atau 30%, saya nggak tahu ya berapa kabinet wajah lama Pak Jokowi di sini. Ya, oke. Bang Pangi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di dialog di Breaking News. Tapi sebelumnya satu pertanyaan lagi. Tadi ada nama-nama yang sebelumnya sudah dipanggil, Raffi Ahmad, Yovie Widianto, Giring yang dari pesohor negeri ini begitu. Tadi belum disebut dalam nama-nama yang sudah disampaikan, mungkin menjadi wakil presiden. Wakil menteri maksud kami. Bagaimana Anda melihatnya nama-nama ini muncul? Ya itu mungkin memang mungkin ada wakil menteri, ada kepala badan dan seterusnya. Tentu nama-nama yang memang dibutuhkan mungkin ya untuk membantu kerja-kerja di pekerja seni, pekerja hiburan, atlet ya. Mungkin juga dari orang-orang yang sangat dibutuhkan ya, musisi dan seterusnya. Saya ini memang diurus semua ini, nggak hanya urusan pangan aja, tidak hanya urusan tentang hutang ya, mungkin ya, meskipun beban hutangnya 810 triliun, 8.000 triliun kan. Ya cuma menggambarkan bahwa Pak Prabowo ngurus yang hal-hal yang tidak diurus selama ini, mudah-mudahan itu menjadi prioritas. Beliau akan fokus juga ngurus yang begitu, termasuk soal pekerja seni dan hiburan kan, termasuk kemudian Raffi Ahmad dan Giring ya. Nah ini kan menjadi penting bagi Pak Prabowo bahwa hal-hal yang detail yang segitu aja diperhatikan, apalagi persoalan isi perut rakyat ini gitu. Oke. Artinya Anda melihat kontribusinya akan maksimal ya, tokoh-tokoh pesohor negeri ini ya? Ya mudah-mudahan saja Mbak Priska. Kita nggak tahu mereka, nanti kan Pak Prabowo lihat juga wajahnya, mana menteri yang nating tulus, mana enggak. Mana betul-betul menteri yang bisa diandalkan, mana yang tidak, mana menteri nanti jadi beban presiden, nanti akan kelihatan sih 100 hari kerja itu. Baik, terima kasih Bang Pangi Syarwi Caniago, analis dan pengamat politik sudah bergabung bersama kami. Demikian Breaking News Indo News malam hari ini.